lumayan susah ngundang beliau jangan cing. Senyum kepada saudara-saudara kita itu adalah sedekah. Tebang senyum doang cing. Tuh, tebang senyum doang kebaikan buat kita. Jangan nyengir-nyengir. Maka kita pengen dapat kebaikan dari orang nih. Nah, kalau kita belum baik nggak bakal dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing keluarga Babe 954 AM Radio Babe, kasih banget. Satu suara sejuta telinga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Syukur alhamdulillah encang-encing pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu lagi di acara kajian malam Jumat yang setiap malam Jumat kita laksanakan. Dan malam hari ini kita kedatangan dai muda, dai milenial Bekasi punya. Ada Ustadz Lukman Al-Hakim sudah tiba di studio Babe encang-encing, dan beliau nanti akan menyampaikan beberapa kajian materinya yang pada malam hari ini. Salawat dan katakan salam terlupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dolalah ilal huda. Kemudian jangan-jangan di samping Bang Ibil sudah hadir narasumber kita yaitu Kanda Ustadz Lukman Al-Hakim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lumayan susah ngundang beliau jangan sih. Karena memang banyak sekali jobnya, banyak sekali panggilan masyarakat ya untuk mengisi acara-acara keagamaan luar biasa. Amin. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kenikmatan, diberikan sehat walafiat, rezekinya diberikan rezeki yang banyak yang berlimpah. Amin. Amin. Oke deh, Ustadz, pada malam hari ini kita akan bahas apa nih? Berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Wah, biar supaya kita semua makin baik bertetangga nih ya. Karena emang tahun politik. Nah, agak akur. Akur. Selaginya akur ada maksud terselubung tuh ya. Itu bagi-bagi beras, bagi-bagi apa? Pengen dipilih, kagak pengen dipilih mah kagak mau bagi. Mau baik-baik. Oke, silakan Ustaz, silakan disampaikan kajiannya pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di Kampung Sumur. Cakep. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Amin. Beli daun salam di Duren Sawit. Cakep. Ya, yang jawab salam saya doain semoga banyak duit. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama saya hormati dan yang saya cintai para pendengar setia Radio Babe 954 AM. Nah, sampai keder karena enggak lama digrog-groin ini. Kata saya udah kali ini ya. Itu dia. Udah kagak diinget-inget kali. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi. Kebetulan masih banyak malah narasumber kita yang setiap saat mengisi kajian jimat, kajian malam Jumat di setiap minggunya. Alhamdulillah. Dulu waktu saya dewek, ntar saya lagi. Habis sekarang alhamdulillah udah begitu banyak ya ustadz muda yang saya lihat di IG, di semua media sosial. Alhamdulillah sudah banyak yang mengisi di Radio Babe. Mudah-mudahan
Cangcing pendengar setia Radio Babe dimanapun berada, selalu dalam kesehatan, Amin. panjang umur, rezeki yang banyak dan yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita hormati Menteri Perhubungan saya. Wah, Ya, memang presiden dong punya menteri, saya juga punya menteri nih. Masa? Ya, Siapa? Tanda Ustadz Ibnu Sina Ahmad. Ya, beliau luar biasa, kagak ada beliau radio kagak keguakan seperti baik. Alhamdulillah malam hari ini masih bisa hadir kumpul kita di sini. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. amin. Ya Rabbal alamin. Cangcing pendengar setia Radio Babe di mana berada. Hendaknya lah kita sebagai umat muslim, kita pasti mempunyai rasa itikat baik kepada sesama. Makanya Al-Imam Abu Durai telah berkata, innamal mar'u hadisu man ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'ah. Orang itu Bang Ibnu kalau udah kagak ada bakalan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Iya. Betul. Orang yang udah nggak ada artinya kenangan-kenangan yang bersama orang tersebut bakal meninggalkan cerita buat kita yang masih ada. Fakun hadisan hasanan lima wa'a, maka jadilah cerita yang baik-baik. Iya. Al-Imam Abu Durais ini mempertegaskan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Artinya sesama muslim, sesama manusia saling menolong dalam kebaikan, itu adalah kewajiban kita sesama. Makanya kebaikan yang kita lakukan Bang Ibnu itu akan menjadi cerita bagi orang yang kita tinggalkan. Bukan orang yang sudah nggak meninggal dunia saja, bahkan orang yang masih hidup pun itu ketika dia jauh dengan kita bakal dapat cerita-cerita dari kita yang masih ada. Contoh ini anak-anak muda. Ya kan, yang namanya anak muda kasmaran ngelancong. Ngelancong malam minggu bawa martabak, bawa tentengan segala macam, bawa onde kan ya. Nah pas datang ke rumah orang tuanya dikasih itu salah satu tentengannya, entah martabak, entah ongol-ongol segala macam dikasih. Itu kan orang tuanya ada cerita, wah dia ini baik banget, kasih main ke rumah selalu bawa tentengan buat orang rumah, buat gua, buat anak-anak gua. Ini kata emak ceweknya nih. Kata emak ceweknya. Dan beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan beberapa hari pun ada yang putus di tengah jalan. Artinya udah nggak lagi tuh sama yang pacaran, nggak ada yang sama kekasihnya. Dan nanti itu bakal jadi cerita buat emaknya. Mendingan si Ustadz Ibnu juga ya, asal kemari-mari bawa tentengan, agak kayak si dia lenggang kangkung, agak bawa apa-apa. Kalau Ustadz Ibnu kan bahasa habis tahlil, bawa besek gua, bawa kemari. Artinya kebaikan itu sekecil apapun kebaikan itu jadi cerita Bang Ibnu buat orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi maka kita sebagai umat muslim, tentunya sesungguhnya agama Islam itu mengajarkan kita kepada umatnya untuk saling berbuat baik, berbuat adil kepada sesama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'anu 'ala ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kita sesama manusia saling tolong menolong terhadap sesama. Apalagi pentingnya jadi orang baik itu luar biasa Bang Ibnu. Jadi orang baik itu selalu dalam kebahagiaan. Orang baik itu walaupun dia seling berbuat baik, tapi ada slip kebahagiaan yang dia rasakan. Contohnya para alim ulama, orang dia berbagi ilmu, ada kebahagiaan di dia. Hadiatan wa mahdiyatan, saling berbagi, ntar itu orang yang bagi, ntar dibagi lagi Bang Ibnu. Dibagi lagi. Jangan harap orang baik itu pengen dapat kebaikan dari orang, tapi dia sendirinya kagak baik sama orang. Nah, boro-boro dapat. Boro-boro kebaikan itu namakan hadiatan wa mahdiyatan, saling memberi terhadap sesama. Tuh. Maka kita pengen dapat kebaikan dari orang nih. Nah, kalau kita belum baik nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat kalau kita sendiri pun belum bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Tuh, makanya penting berbuat baik. Dan resiko orang berbuat baik itu Bang Ibnu sering yang namanya tersakiti. Oh itu sakit banget. Padahal gitu. Baik ya. Padahal baik. Emang ketentuan Allah begitu nih. Lu gua kasih baik tapi bakal tersakiti. Nah, tersakiti dalam apa? Artinya ada aja orang yang kagak senang sama kita. Ada aja ketika kita berbuat baik. Dia mah so baik, so apalah, pengen dikata ini, pengen pamer segala macam. Dalil membuat lakukan kebaikan. Tapi ada aja orang yang degik, yang
apa yang degigang gedeg sama dia, karena apa? Karena kebaikannya. Itu tantangan bagi orang-orang yang sedang mengerjakan kebaikan. Makanya kalau itu yang mau belajar berbuat baik susah Bang Ibnu. Susah ya? Susah karena ujiannya ada di mana-mana. Sebab orang baik itu tantangannya di mana sana sini ada. Iya, kita baik ke dia, belum tentu yang lain bakal senang sama kita. Oke. Nah itu makanya saya mah kalau yang udah baik ya udah baik sama orang, saya digedekin bodo amat saya mah. Bodo amat mau dikata apa, dinyindir segala macam. Saya mah ibaratkan namanya hidup laksana sungai, ada aja teh yang lewat Bang Ibnu. Ya Allah, bagin Iya, itu yang nyinyirin yang gede sama kita, anggap aja tai lewat itu. Artinya apa? Ya ada aja kita udah berbuat baik, orang benci sama kita, banyak tantangannya. Maka kita selaku manusia jangan pernah putus menjadi orang yang baik. Baik kita terhadap Allah, baik juga kita terhadap manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita baik kepada Allah dan hubungan baik juga kita kepada manusia. Makanya Imam Abu Duraid ini ngingetin buat kita, nanti kalau kita udah nggak ada, itu bakal jadi cerita. Nah ceritanya itu kita harus bikin cerita yang baik-baik selama kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ayat ini tadi Allah berfirman menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam hal yang positif dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam hal yang negatif seperti permusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Ibnu Jarir berkata yang dinamakan dosa adalah jika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, telah menggariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama dan melampaui apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas setiap individu. Jadi jangan saling musuhan, Cing. Nih, ini yang dengar nih, Pak. Jangan saling musuhan udah. Jangan dia. Jangan saling gedekin, apalagi nih zaman-zaman politik. Iya, yang milih ono, yang milih itu segala macam. Gampang banget ya. Gampang banget terpancingnya, pilihan masing-masing silakan. Ya, dia masing-masing mau yang mana itu hak masing-masing nih. Buat ibu-ibu apalagi pada berantem kadang-kadang sama saudara. Pada main tongging-tonggingan, milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, main tongging-tonggingan pada. Jangan. Artinya jangan ada permusuhan yang menimbulkan kita saling benci terhadap saudara-saudara kita sama umat muslim. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini sungguh luar biasa. Maka kebaikan jangan pernah terhenti sampai kapanpun. Kebaikan yang kita lakukan jadi orang baik agar kebaikan-kebaikan kita selalu teringat oleh orang-orang yang kita berikan kebaikan terhadap kita. Gitu. Ya, makanya luar biasa kalau kebaikan yang kita lakukan itu ada balasannya pasti Bang Ibnu. Ada balasannya ya? Ada balasannya, enggak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Tuh. Artinya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil biji jahroh, jahroh itu diriwayatkan seperti biji sawi kecil itu ya? Akan ada balasannya. Dan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan itu bakalan ada sebuah kebalasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekecil biji jahroh juga. Makanya jangan pernah sia-siain, jangan cingnya babe semuanya. Pendengar radio babe dimanapun berada. Kecil kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini ada balasannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pernah berkata ulama, yaitu pernah berkata, lakukanlah sekecil kebaikan apapun karena kita tidak bakal tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Itu ya. Jadi sekecil apapun lakuin aja tuh ya. Lakuin aja. Kadang-kadang ada orang gini Ustaz, hari Jumat kan kita ngasih jari di kotak ada lewat tuh ya. Bang Ibnu ada cuma 2.000 doang. Ada cuma 1.000 doang nih Ustaz. Jangan nanti pahalanya kecil gitu. Gimana tuh? Jangan lihat dari kecilnya, gitu tapi ya? Keikhlasan kita. Ada 2.000 kasih, jemplungin. Ada 1.000 kasih, jemplungin. Kasih aja ya. Kasih aja karena kebaikan itu pasti bakal dibalas gitu. Dan kita nggak tahu ya kebaikan yang mana nih. Iya, kebaikan yang mana. Kalau kita ngasih 50.000 umpamanya 100.000 belum tentu kebaikan itu diterima. Belum tentu karena kita bagaimana niat kita ikhlas niatan kita. Tapi kebanyakan memang kebanyakan yang ngasih 2.000 Bang Ibnu. Jarang ngasih merah, jarang. Yang ngasih kebanyakan 2.000. Makanya lah dah pada kalau masjid bangun dah. Yang pantas mau nanya Bang Ibnu, yang pantas masjid itu yang pakai peci apa yang bugolok? Yang pakai peci. Yang pakai peci kan? Iya, ini kebanyakan di masjid. Coba kalau kotak Jumat kebanyakan yang bugolok.
asal di kotak amal, kapiten batin murah, bawa golok 1.000. Gitu ya. Boleh jadi kebanyakan masjid nggak jadi, orang dibacokin mulu sama dia. Mana pada lecak banget ya. Lecak banget. Ya Nah Allah, itu. itu. Artinya apa? Kebaikan sekecil apapun itu ada balasannya kita. Maka jangan sia-siakan. Contohnya ada duri ini di jalan yang menghalangi pengendara, itu buang, ada balasannya. Oh, ada balasannya. Nuntun nenek-nenek pengen nyebrang walaupun sekedar nuntun, tapi ada kebaikannya. Peluang kebaikan ini banyak Bang Ibnu. Entah bukan dari materi, entah bukan dari apapun, dari fisik kita ini tolong menolong, ada kebaikannya. Gotong royong, kebaikan. Kita berucap memberi salam, kebaikan. Kita permisi, kebaikan. Kita senyum, tabassumuka bi akhihi wa sadaqah. Senyum kepada saudara-saudara kita itu adalah sedekah. Bang senyum doang cing tuh, bang senyum doang kebaikan buat kita. Jangan nyengir. Betul kan, nyengir orang nyengir, senyum baik apa ya? Iya. Artinya apa? Ada balasannya. Makanya apalagi kalau kita nggak punya rasa iri, dengki, benci terhadap sesama, itu kebaikan Bang Ibnu. Biarin nasib dia begono, biarin kita memang rezeki kita. Apalagi kalau orang yang apa-apa nyinyir dikit-dikit benci, gedeg sama tetangga, pernah akur sama saudara, itu salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana baiknya kita? Kita itu mengharap baik aja udah. Kita dibenci, kita dinyinyirin, kita diapi hina, dimaki, udah tetap jadi orang baik. Baik mati, enggak baik pun kita juga mati. Karena kan jadi orang baik udah. Karena kan jadi orang baik, matinya baik, meninggalkan cerita yang baik-baik tuh. Gitu. Misalnya begini, saya belum urut Lukman, buat berbaik saya aja masih belum soleh. Nah iya itu ada tuh. Mual bakal begitu, artinya jangan begitu. Nah kita mah walaupun belum soleh, tapi setidaknya manusia pasti punya rasa kebaikan bisa kita lakukan terhadap sesama. Itu Bang Ibnu. Apapun itu ya. Apapun itu, intinya yang baik-baik itu menimbulkan pahala kebaikan buat kita dan bakal menjadi cerita-cerita buat orang yang nanti kita tinggalkan. Oh iya si Anu dia mau baik buat sama orang asal anu lewat nyapa, nyenyum, nyengir, makson, sopannya ada. Itu kan kebaikan begini. Kebaikan ya. Yang diingat-ingat. Itu bakal dikenang tuh ya. Dikenang selama-lamanya. Makanya ulama-ulama kita terdahulu itu meninggalkan kebaikan-baikan. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Jainuddin MJ. Semuanya ulama-ulama karismatik itu mengapa dia meninggalkan cerita-cerita buat orang yang kita tinggalkan. Tuh. Kayak gitu ya. Bahkan Bang ini pernah baca nih Ustadz ya di artikel atau di apa gitu ada ya. Jadi Kiai Haji Maimun Zubair pernah berkata gini, kalau ada semut yang tenggelam, tolongin aja tuh. Karena kita nggak tahu kebaikan yang mana yang bakal dikasih rahmat, dikasih balasan sama Allah gitu ya. Iya benar. Dan memang hal-hal sekecil itu pun bisa jadi penyebab kita masuk surga Ustaz ya. Ada sih masuk surga itu yang pelacur, karena ceritanya pelacur nolongin anjing kehausan. Iya dari sahabat api masuk surga dia. Masuk ya. Itu kebaikan Allah kalau udah redo Bang Ibnu, nggak mana siapa-siapa, nggak mana kebaikannya dilakukan gede atau kecilnya. Allah kalau udah redo, Allah udah nerima kebaikan dia, bakal dapat balasannya yang luar biasa. Itu dah. Makanya kadang-kadang orang kita kan pada pengen takut berbuat baik. Takut, baik, gue pengen baik. Tentu kebaikan gue diterima sama Allah lah. Jangan begitu. Jangan gitu ya. Jangan begitu. Kita yakin aja, kita lillah, ikhlas membantu karena sesama berbuat baik, itu bakalan ada balasannya kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini di tahun politik ini Ustadz ya. Iya. Kita lihat beberapa calon ya. Enggak semua calon, paling beberapa ada yang misalnya dia ngasih duit atau ngasih bantuan. Emang kebaikan. Iya. Motifnya kebaikan, tapi dalamnya karena mencari sesuatu, mengharapkan sesuatu dan sebagainya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Kebaikan yang dia udah lakuin itu gimana tuh hukumnya tuh? Itu kebaikan itu mengharapkan imbalan dari sesuatu. Artinya begini Bang Ibnu. Ini menurut saya itu juga dia punya hak atas itu. Dia punya hak. Tapi haknya itu, kebaikannya itu jangan sampai terputus ketika dia nyalon doang. Harus ketika dia udah jadi kek, mau dia pun belum enggak jadi kek, itu harus ada kebaikannya Bang Ibnu. Betul. Contoh, oke lah kita dikasih uang ini, nah ambil. Agak diambil lah, gede duit kencing. Ambil dikasih nih buat buat uang es, ambil. Nah hak pilih kencing itu bagaimanapun harus lihat dari latar belakangnya. Oh dia baik nggak nih? Ada maunya doang nggak nih? Itu boleh kita nilai. Boleh ya? Nggak apa-apa, boleh kita nilai. Ibaratkan kayak kita nyari calon mantu encing. Nah kita harus tahu siapa namanya, siapa babanya, kerjaannya apa.
kita harus tahu latar belakangnya dong. Nah, makanya kalau ada misalnya para calon, mohon maaf ini para politik mengasihkan uang, ambil, tapi lihat latar belakangnya dulu. Dan kalau dia pantas untuk membuat kebaikan, kita pilih dia pantas untuk memimpin bangsa kita ke depan. Itu misalnya. Dan kita ngarepin duit, dia ngarepin suara. Tuh, hadiah wa mahdiah dan hari memberi aja dah. Memberi gitu ya. Iya, boleh aja. Boleh aja. Nih, saya ingat yang udah-udah pada lupa. Pada lupa yang udah-udah. Gitu ya? Atas kebaikan orang itu pada lupa. Gitu ya. Iya, makanya kita disuruh ingat-ingat kebaikan orang. Uzkuru mahasina mautakum. Itu kata Nabi, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada. Nih, para calon-calon politik, kalau kebaikan yang kita lakukan sama rakyat kudu ingat. Kebaikan kita udah baik, ilok kita kagak baik. Ya, ilok itu memimpin gak baik sama rakyat kan begitu, mustahil. Mustahil Iya. ya. Makanya di bulan-bulan politik ini udah kita lakukan sesuai dengan hak pilih kita, dengan lakukan dengan latar belakang kita pilih dengan yang baik. Insya Allah bangsa kita ini dipimpin oleh orang-orang yang baik. Amin. Dan kita pun hidup kita dalam keadaan kebaikan, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin itu ya. Dan ada lagi Ustaz nih, misalnya ya mungkin Ustaz ngerasain dan Cantin juga mungkin pernah ngerasain semuanya. Misalnya kita punya teman atau punya saudara atau punya siapa lah gitu ya. Iya. Lagi kesusahan nih. Iya. Kita bantu Ustaz. Iya. Kita bantu, kita pinjemin duit, apa segala macam. Giliran dia senang, utang kita kagak dibayar. Nah. Itu gimana tuh Ustaz tuh? Itu mah gue punya pikiran itu yang diaduin, dibantuin. Itu makanya saya bilang ketika kita udah dibantu sama orang, kita kudu ingat kebaikan orang. Kudu ingat tuh. Tapi kebanyakan kita manusia itu udah pada lupa. Dan kita pun sebagai yang melakukan kebaikan itu terlalu berharap, Bang Ibnu. Terlalu mengharapkan. Contohnya kita udah bantu dia nih. Ya namanya manusia lah, sesal mah ada. Ketika dia susah, ketika dia mau minta rokok kita kasihkan, main di rumah kita tiap hari, ngopi, makan segala macam kan namanya. Pas sudah kerja enak lupa sama kita. Banyak kejadian begitu. Artinya apa? Biarin udah. Kalau kita benar-benar ikhlas udah biarin, itu memang udah rezeki dia kali. Biarin, tetap ada sesal di hati mah. Ya tapi kan kelakuan kebaikan kita nanti itu bukan dibalas di situ doang. Bang Ibnu, ada lagi jalurnya. Makanya saya bilang orang baik itu sering tersakiti. Sering tersakiti ya. Itu salah satunya ketika kita udah berbaik sama dia, dia jaya, dia senang, dia sukses, lupa sama kita, sakiti hati kita. Betul. Itu makanya resikonya orang baik begitu. Tantangan orang baik begitu, takut dia ngelakuin kebaikan kan apa? Karena selalu tersakiti, sedih. Itu. Apalagi yang pada punya macam-macam dan cewek-cewek, pasti orang yang sayang, yang setia, yang baik kepada cewek tersebut pasti bakal ditinggalin begitu. Pasti. Karena apa? Itu kebaikan kita nggak dilihat kebaikan kita. Kita udah baik sama kita, pasti kita diselingkuhin lah, diduain lah, ya enggak? Itu maka saya bilang orang yang baik itu sering tersakiti. Nah itu pengalaman hidup itu, pengalaman itu luar biasa. Gitu ya? Iya, berisiko jadi orang baik begitu. Maka jangan terhenti ketika kita dikasih kesedihan, tersakiti hati kita, nanti akan Allah kasih kebahagiaan dari mana jalan yang Allah kita nggak tahu. Amin. Oke. Jadi emang untuk menjadi orang baik ini agak susah Ustaz ya. Tapi ketika kita ada di posisi orang baik itu, kita insya Allah jadi orang yang mulia gitu ya. Iya, benar. Karena memang pada guru-guru kita, ulama-ulama kita itu nggak mungkin orang jahat, pasti orang baik semua. Orang baik semua. Gitu ya. Oke deh, terima kasih Ustaz. Dan Cantik saat ini sudah pukul 20:25. Kurang lebih sedikit lagi nih kita menuju di penghujung acara kita pada malam hari ini. Mungkin sedikit saran mungkin Ustaz ya untuk teman-teman anak muda yang tadi Ustaz bilang kan, karena emang kita kalau ngelakuin kebaikan kadang-kadang masih mengharapkan balasan, dan kalau emang kita ikhlas rasanya udah susah banget gitu Ustaz. Iya, susah banget kita minjemin duit sama orang misalnya, terus nggak dibagi-balikin gitu, nggak diganti-ganti. Kan kita kadang-kadang dongkol juga ya, emang kita lagi butuh duit, nggak balikin gitu. Nah, tipsnya untuk kita agar lebih bersabar, agar lebih lebih menerima itulah sebagai suatu kewajaran, dan memang kita nanti bakal bahas sama Allah gitu ya. Tipsnya kira-kira dari Ustadz gimana pribadi? Tipsnya? Yang gerutu juga hati. Gerutu juga ngobrol ikhlas begitu aja, mati ntar gue kerja lu. Itu pasti kita ngancem. Gitu ya? Awas tuh kalau susah gue ketolongin lagi lu. Begitu aja kita udah mati. Lu seneng lupa sama gue, susah ingat sama gue begitu. Tipsnya susah banget bagi Ibnu. Tapi kalau kita udah terbiasa mengalami hal yang seperti itu, hati kita ikhlas menerima kita dengan apa yang kita udah tolong, terus kita nggak mengharapkan imbalan, itu memang sulit. Tapi kalau kita sudah terbiasa ikhlas, biarinlah
memang ucapan itu gampang, tapi hati kan belum tentu Bang Ibnu ya. Betul, Iya, artinya susah. Artinya kalau kata ikhlas itu, kalau kata guru TPQ guru almarhum guru Ustaz Abdillah pernah bilang begini. Ikhlas itu kayak kita buang air. Oh gitu. Ikhlas itu kayak kita buang air. Gimana Ketika kita udah siram, kita ngomong lagi tuh. Ya. Makin di sana makin Ingat begitu ya? mau pergi kemana? Nah itu ikhlas gitu. itu ikhlas itu seperti itu Bang Ibnu. Dan ketika kita tidak mendapatkan imbalan balasan dari orang yang kita bantu, kita yakin ntar gak ada yang bantu lagi dari jalan yang disangka-sangka. Betul, Nah betul, begitu. betul. Makanya kan ada ceritanya si Ali sama si Umar itu. Kiai punya santri 2 orang Bang Ibnu. Punya santri 2 orang yang namanya santri udah lulus. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani, ngebon segala macam. Nah ini si Ali sama si Umar punya kiainya punya santri namanya si Ali sama si Umar Bang Ibnu. Nah si Ali ini niat silaturahmi ikhlas karena Allah, datang, Assalamualaikum Kiai, ada apa Beli? Waalaikumsalam, ada apa Beli? Ini saya mau silaturahmi, bawa singkong ini. Waduh, bawa singkong kan Kiai, artinya nggak enak juga masa orang muridnya bawa singkong nggak pulang nggak dibawa apa-apa. Ngomong tuh sama bininya, ini bagaimana si Ali bawa singkong, masa pulang kita nggak bawain apa-apa. Nah, ono kan ada kambing, udah kasih aja si Ali biar dia rawatin. Nah, dikasihlah Ali itu kambingnya. Nah, pulang jalan ketemu sama si Umar. Nah, ditanya si Ali, "Umar dari mana, Li?" "Di rumah Kiai gue silaturahmi." Nah, itu tuh bawa kambing. Tahu, gue mau orang dibagi sama Kiai nih, bawa singkong tadi dikasih kambing ini. Gitu. Nah, si Umar yang otak bisnisnya jalan, si Ali ngasih singkong, pulang bawa kambing ya. Apalagi gue datang bawa durian ini ya. Set bawa kebok kali pulang ini. Tuh, akhirnya tuh si Umar mau main ke rumah Kiai, rumah Kiainya. Dia beli durian begitu di pasar Bagulan di Montong. Udah gede banget. Nyampe rumah Kiai, "Assalamualaikum." "Kiai, waalaikumsalam." "Montong Kiai." Gitu. Wah, montong. "Manis ini, beli di Bagulan." Wah, kata si Kiainya kan ngomong, "Mi, lah ini si Umar bawa lagi durian, enakan lagi nih montong. Iya. Kita pulang kita bawa kasih apa ya?" "Kasih apa, Bi? Ono kami udah dibawa sama si Ali." "Nah, ono kan ada singkong, kasih aja kata si Umar." Tuh kan. Nah, pulanglah Umar bawa dengan bawa singkong. Datang nggak bawa durian, pulang nggak bawa singkong. Si Ali datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Karena Ali ikhlas mau datang silaturahmi, itu dapat pahalanya ikhlas karena Allah. Datang ke rumah Kiai, pulang bawa kambing. Kalau si Umar datang karena ada niatan pengen dikasih apapun, berharap lebih kepada sekiainya ini, pulang kagak apa yang dikecewa, dapat pulang dengan keadaan kecewa begitu. Nah, dari situ kita belajar. Si Umar kepelang-pelang ini. Alhamdulillah si Umar. Artinya apa? Niatan nggak ikhlas. Kita belajar kalau orang ikhlas akan ada kebahagiaan kan, ada kebahagiaan jalan yang kita tadi nggak harapin, cuman jadi singkong, pulang bawa kambing. Tuh, kan itu kan salah satu singkong ke kambing jauh Bang Ibnu. Jauh banget harganya, apalagi beda jauh. Dan si Umar yang lihatnya karena ada harapan kepada kiainya itulah, durian ditukar sama singkong. Artinya kan nggak sesuai dengan harapan dia. Makanya buat teman-teman yang masih ragu dan kebaikan yang kita tolong, udah ikhlasin aja. Kita punya utang yang nggak bayar, udah anggap aja bentar, Allah yang ganti dari rezeki yang mana aja. Begitu. Kalau dia ingat syukur, agak ya udah nggak apa-apa. Bagian aja. Yang balas Allah. Yang balas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berat ikhlas itu. Kalau bukan orang-orang tertentu yang bisa nerimanya itu sulit Bang Ibnu. Maka lakukan kebaikan sekecil apapun, insya Allah ganjarannya akan ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya rabbal alamin. Wah, luar biasa ya Cing ya. Itu di dunia itu baru di dunia dikasih kambing. Kalau di akhirat mungkin istana gede-gede gitu ya. Iya, kalau itu Cing udah sekarang terutama bagi juga mari kita terbiasa dengan hal-hal kebaikan dan juga kita harus melatih diri kita untuk belajar ikhlas tuh. Karena kalau kita nggak ikhlas berat baik dongkol baik hati itu ya. Maka dari itu kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hati yang lapang. Kita diberikan kesabaran yang seluas-luasnya agar bisa melakukan kebaikan terus-menerus setiap harinya. Amin ya. Terakhir Ustaz, mungkin ada penutup kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, silakan. Simpulan saya cuma satu, Bang Ibnu, cacingnya Babe mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Simpulan saya, jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kebaikannya terus diikuti, dan kepribadian terus diteladani. Jadilah tetap orang-orang yang baik, jangan jadi orang yang so baik,
jangan jadi orang yang sok pura-pura baik. Itu adalah jalan yang tersesat. Maka ikhlaskan diri kita untuk melakukan kebaikan dengan lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Cangcing apa yang Cangcing lakukan kebaikan selama di dunia ini, yang tadinya kita sedih atas sikap kita, kebaikan kita lakukan pada orang, namun orang itu tidak membalas, namun ada jalannya, min haitsu la yahtasib, akan Allah kasih jalan rezeki yang kagak disangka-sangka kalau kita jadi orang yang baik. Intinya jadi orang baik itu mati, enggak jadi orang baik pun kita mati. Artinya yang enak jadi orang baik mati, dan matinya pun dalam keadaan baik, meninggalkan cerita-cerita yang baik untuk orang yang kita tinggalkan. Terus berbuat baik, jangan mudah terdeteksi dengan hal-hal yang menakutkan kita. Jadi orang baik ini bakal sedih, enggak selamanya. Pasti ada kebahagiaan yang Allah kasih buat orang-orang yang baik dalam melakukan kehidupan kita selama di dunia ini. Jadilah orang yang baik walaupun diri kita bukan orang yang baik. Kita jadi orang baik, sedang memperintrospeksi diri, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik di tahun 2023 ini. Yang tadinya kita belum baik, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita mendapatkan menjadi orang yang baik dan mendapatkan kebahagiaan dari hasil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin. Gitu aja, Iya, oke. Terima kasih Ustaz Lukman Al-Hakim sudah hadir ke studio Babe, dan terima kasih juga untuk Cangcing semuanya yang sudah mantengin Radio Babe dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang luar biasa, dan juga rezeki kita diberikan lancaran berlimpah semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bang Ibnu beserta Ustaz Lukman pamit dari ruang dengar Cangcing semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti dari kesempatan. Dan insya Allah Ustaz Lukman juga hadir ke Radio Babe lagi. Kita doakan beliau senantiasa sehat selalu, ya Allah. panjang umur dan karir semua melesat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Cangcing, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sayur lodi anget-anget Cakep. anak kura dimakan singa. Cakep. Radio Babe kasih banget. Satu suara sejuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.